Selamat datang dan selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran fisika materi arus bolak-balik bagian kedua, masih bersama saya Bapak Yoto. Anak-anakku yang terkasih, semoga pada pagi hari yang cerah ini kalian semua dalam kondisi sehat walafiat, sehingga masih bisa mengikuti pembelajaran fisika walaupun kita dipisahkan oleh dimensi ruang dan waktu, dan kita hanya bisa bertatap muka melalui dunia maya. Dengan tidak mengurangi itu semua, maka Bapak mencoba untuk menyampaikan pesan materi pembelajaran ini agar bisa dipahami dengan baik. Anak-anakku yang terkasih, pada arus bolak-balik bagian kedua ini ada 3 poin penting yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah kita akan bicara berkaitan dengan rangkaian resistor dan induktor seri atau RL seri. Kemudian kita akan berbicara juga tentang rangkaian resistor dan kapasitor seri atau RC seri. Kemudian yang ketiga kita akan membicarakan tentang rangkaian resistor, induktor, dan kapasitor seri atau RLC seri. Inilah 3 materi yang akan kita bahas pada arus bolak-balik bagian kedua ini. Oleh karena itu Bapak harapkan kalian tetap konsentrasi, tetap menyimak dan memperhatikan dengan baik apa-apa yang saya sampaikan di dalam proses pembelajaran ini, sehingga tujuan pembelajaran yang kita canangkan dapat kita capai dengan baik. Anak-anakku yang terkasih, adapun tujuan pembelajaran melalui diskusi informasi menggunakan Google Meet, Google Classroom, dan WhatsApp, kalian diharapkan dapat yang pertama menemukan persamaan impedansi dan sudut fase antara arus dan tegangan pada rangkaian RL seri dan RC seri. Kemudian yang kedua menganalisis rangkaian RLC seri. Kemudian yang ketiga menganalisis terjadinya resonansi pada rangkaian RLC seri. Kemudian yang keempat merumuskan daya listrik pada rangkaian arus bolak-balik, dan yang terakhir tentu saja kalian dapat menerapkan persamaan yang ada di dalam pemecahan soal. Inilah 5 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Harapan Bapak kalian bisa menyimak dengan baik, memahami, dan pada akhirnya menerapkan apa yang sudah kalian peroleh dalam proses pembelajaran ini dalam pemecahan soal dan dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anakku, kita akan lanjut materi kita. Pertama kita akan berbicara tentang rangkaian resistor dan induktor seri atau RL seri. Nah, ini adalah sebuah resistor dengan hambatan R, ada induktor dengan induktansi diri L. Seperti yang dibahas pada materi part 1, bahwa arus yang mengalir di sini adalah arus maksimum sin omega T atau Imax sin omega T. Dan di dalam pembelajaran sebelumnya pada rangkaian resistor murni kalian sudah mendapatkan bahwa arus dan tegangan sefase. Maka dapat kita tuliskan persamaan tegangan pada resistor adalah Vm sin omega T. Dan Anda sudah belajar juga tentang induktor murni. Di sana arus tertinggal, artinya tegangan mendahului sebesar 90 derajat. Sehingga persamaan tegangan pada induktor dapat kita tulis VL sama dengan Vm sin omega T plus Pi per 2 atau plus 90 derajat. Inilah materi yang kita bahas sebelumnya. Oleh karena itu dengan melihat rangkaian RL seri, maka kita bisa menjabarkan beberapa hal. Yang pertama fasor. Fasor yang ada di sini berarti tegangan mendahului. VL-nya berarti ke atas. Kalau VR-nya adalah Vm sin omega T berarti mendatar. Ini adalah milik VR, ya, otomatis VL-nya kemana? Ke atas, ya, karena mendahului 90 derajat. Dengan menggunakan sistem vektor, penjumlahan vektor, kita bisa jumlahkan bahwa
VR ditambah VL itu akan menghasilkan resultan yang merupakan tegangan total. Maka setelah kita jumlahkan kita peroleh inilah namanya V. Nah, sudut yang dibentuk antara V dengan VR adalah theta. Oleh karena itu dengan menggunakan kaidah vektor kita bisa menentukan besar dari V adalah akar VR kuadrat ditambah VL kuadrat. Oke, bisa dipahami ya? Ya. Nah, lalu kalau kita gambarkan VR itu I kali R, VL itu I kali XL, maka bisa juga kita gambarkan fasor daripada resistornya atau resistansinya dan reaktansi induktifnya. Maka R-nya mendatar sehingga XL-nya ke atas sama. Karena mendahului 90 derajat, kita jumlahkan lagi, maka kita dapat namanya impedensi atau hambatan total antara resistor dan induktor, namanya Z. Ya. Besar Z sama, kita gunakan vektor, berarti akar R kuadrat ditambah XL kuadrat. Inilah nilai tegangan kalau resistor dirangkai seri dengan induktor. Inilah nilai impedansi kalau resistor dirangkai seri dengan induktor, di mana R ini merupakan hambatan resistor, XL adalah reaktansi induktif hambatan induktor. Oke, bisa dipahami ya? Kalau bisa pahami saya lanjut. Ya. Nah, masih kita bicara tentang rangkaian RL seri tadi, karena masih ada kelanjutan dari materi yang saya jelaskan di atas. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa Anda melihat di sini bahwa vektor atau fasor daripada tegangan itu sudut yang dibentuk arah fasornya adalah sebesar nih fase ini, beda fase ini, sebesar beda fase ini ya, fasenya ini. Nah, maka dapat kita tulis dengan menggunakan rumus, karena yang diketahui ini adalah sumbu Y, sumbu Y-nya adalah VL, sumbu X-nya adalah VR, sisi di depan sudut dibagi sisi yang samping sudut. Maka kita gunakan tan untuk menentukan arah fasor daripada V. Maka arah fasor V atau nanti Z mungkin kita cari. Berarti kita gunakan tan fase sama dengan VL dibagi VR. Jadi kalau mencari kemana arah fasor dari V, kita gunakan rumus ini. Demikian juga ketika ditanyakan fase, jika ditanyakan arah daripada impedansi, fasor impedansi, maka kita gambarkan lagi. Nah ini sama, kita gunakan tan juga, maka tan daripada fasenya sama dengan XL per R. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kalau ditanyakan kemana fasor impedansi arahnya, maka gunakan rumus ini. Kemana arah fasor tegangan, gunakan rumus ini. Oke. VR itu tegangan resistor, volt, VL itu tegangan induktor, volt juga, V tegangan totalnya, volt, Z-nya impedansi, dan ini beda fase derajat dalam satuan derajat. Oke. Bisa kita lanjut ya? Oke, lanjut. Sekarang rangkaian R dan C seri. Nah, ini resistor, kapasitor dirangkai seri. Pada masing-masing kita ukur dengan tegangan V dengan voltmeter, arus yang mengalir tetap arus maksimum. Ingat sebelumnya kapasitor tegangan tertinggal. Berarti kalau tegangan tertinggal persamaannya VR-nya tetap Vm sin omega T, berarti Vc-nya sama dengan Vm sin omega T min pi per 2. Sehingga ketika VR-nya mendatar ya, gambar fasornya itu adalah VR-nya mendatar, berarti tegangannya tertinggal yang Vc-nya di bawah sini. Maka seperti itu Vc. Jumlahkan lagi secara vektor. Ya. Maka kita peroleh inilah rumus V yang merupakan perpaduan dari VR dan Vc. Dengan menggunakan rumus penjumlahan vektor kita peroleh bahwa besar tegangan tetap sama, akar VR kuadrat ditambah Vc kuadrat. Dengan analogi yang sama kita bisa jabarkan, karena VR itu I kali R, berarti R-nya mendatar. V
VC itu I kali XC, berarti XC nya ke bawah, maka kita dapat tulis juga gambar fasor daripada impedansi. Nah ini R nya, ini XC, kita jumlahkan lagi, dapatlah namanya Z, impedansi. Sama seperti tadi, bahwa Z nya sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XC kuadrat. Jadi konsepnya tetap sama antara rangkaian RL seri dan RC seri. Oke, bisa dipahami ya? Oke, saya kira cukup jelas ini. Kita lanjut masih dalam rangkaian RC seri. Arah fasor tegangan dan impedansi, arah rangkaian dari tegangan dan impedansi ya. Kita lihat lagi gambar yang pertama. Kita lihat ini adalah V-nya, maka arah fasornya kita lihat sudut yang dibentuk di sini. Nah, itu sudut yang dibentuk. Maka yang dimaksud dengan tan ini adalah VC yang di depan sudut, VR yang di samping sudut. Maka untuk menentukan arah daripada V kemana V-nya, kita gunakan tan juga. Kita tentukan Z-nya kemana, sama. Kita gunakan tan juga untuk menentukan arah Z-nya, karena sudut yang dibentuk sama. Jadi untuk menentukan arah fasor V dan arah fasor Z, kita gunakan rumus tan. Jadi arah fasornya tan fase sama dengan min VC per R, karena arahnya ke bawah. Sama juga ini min XC per R. Jadi prinsipnya sama dengan rangkaian R dan L seri tadi. Kalau di situ kamu paham, maka ini pun sama paham. Vektor ini aja, vektor ke atas positif, ke bawah negatif, ke kanan positif, ke kiri negatif. Itu sudah kita pelajari di kelas 10 dulu. Oke anak-anakku, kita lanjut. Masih bicara tentang arus bolak-balik. Sekarang kita masuk rangkaian seri RL dan C. Konsep RL sudah kalian pelajari, konsep RC sudah kalian pelajari. Sekarang kita tinggal gabungkan dari R, L, dan C secara seri. Nah ini rangkaiannya. Arus yang mengalir tetap IM sin omega T. Ini adalah sebuah resistor dengan hambatan R, induktor dengan induktansi diri L, kapasitor dengan kapasitansi C. Nah, kita hubungkan ke arus bolak-balik, maka konsep yang harus dipahami bahwa di sini berlaku hukum Ohm. Hambatan di sini R, hambatan di sini XL, hambatan di sini namanya XC. Maka arus yang mengalir di R sama dengan arus yang mengalir di L, sama dengan arus yang mengalir di C. Maka konsep itu tetap kita pegang. Maka hambatan resistor namanya R. Berarti berlaku apa? Apa di situ nanti? VR sama dengan I kali R. Hambatan induktor XL. Besarnya apa XL itu? Omega dikali L. Nah, ini omega kali L di sini hambatannya. Di C, XC berarti sama dengan apa? Hambatan kapasitor. XC berarti seper omega C. Sudah kita bahas di bagian pertama dari materi kita. Oke. Setelah kita tahu hambatan resistor R, hambatan induktor XL, dan hambatan kapasitor XC, maka nanti kita akan bahas juga tentang hambatan total, impedansi Z. Nah, ini dengan menggunakan penjumlahan vektor kita peroleh sama persis seperti tadi, bahwa Z sama dengan akar R kuadrat. Karena XL itu ke atas, XC ke bawah, maka kita cari resultan dari XL dan XC dikurangi. Berarti XL ke atas, XC ke bawah, min berarti XL min XC dikuadratkan. Inilah rumus impedansi yang dimiliki oleh rangkaian RLC dalam suatu rangkaian arus bolak-balik. Jadi Z-nya sama dengan akar R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Oke, bisa dipahami ya? Kita lihat gambarnya aja nanti. Oke, kita lihat dulu. Nah ini, kita lihat besar tegangan antara A dan B. Nah, tegangan dari A ke B. Kalau mau kita jumlahkan secara hukum Ohm, berarti tegangan di R, VR, ditambah tegangan di L, VL, ditambah tegangan di C, VC. Maka VAB itu sama dengan VR ditambah VL tambah VC sebenarnya. Itu mudah, konsep mudahnya seperti itu. Maka karena di sini ada gambar fasor, ya, fasor VR itu mendatar,
fasor VL itu ke atas, fasor VC itu ke bawah, maka resultan dari VL dan VC itu kita kurangi. Ya, VL dikurang VC ke bawah. Berarti resultannya itu penjumlahan ke atas dan ke bawah. Maka V-nya sama dengan akar VR kuadrat ditambah VL min VC kuadrat. Itu besar tegangan antara A dan B. Arah fasornya kita lihat. Nah, tadi sudah ada gambar tadi di depan, prinsipnya sama. Tapi nanti kalau bingung kita lihat di gambar berikutnya ya. Bahwa tannya sama dengan VL dikurang VC, sumbu Y-nya dibagi sumbu X atau sisi di samping sudut. Berarti tan theta, tan fasenya VL min VC dibagi VR. Ini untuk menentukan arah fasor V. Supaya lebih paham kita lihat gambarnya lagi. Oke ya. Prinsipnya sama nak, RL, RC, RLC. Oke. Lanjut. Sudut fase antara kuat arus dan tegangan. Nah, ini yang maksud saya, kita lihat gambarnya. Ya. Ingat tadi di persamaan sebelumnya VR itu mendatar, VM sin omega T. VL itu mendahului ke pucuk berarti ke atas. VM sin omega T plus 90. VC-nya tertinggal berarti di bawah VM sin omega T min 90 derajat. Maka dari sini kita bisa melihat diagram fasornya. Nah, ini adalah milik VR yang mendatar. Ya. Nah, VR itu mendatar. VC-nya kemana? Ke atas karena mendahului 90 derajat. VL maksudnya. VL-nya ke atas mendahului 90 derajat dan VC tertinggal, maka ke bawah. Nah, ini Anda lihat di sini. Nah, sekarang tinggal kita lihat VL dengan VC besar mana. Kalau VL-nya lebih besar, otomatis hasil pengurangannya ke atas. Kalau VC-nya lebih besar dari VL, otomatis hasil pengurangannya ke bawah. Maka dengan menggunakan Pitagoras, rumus yang di depan tadi kita dapatkan. Oke ya? Paham ya? Ini gambar fasor dari rumus sebelumnya. Oke, lanjut. Nah, dari hukum Ohm kelihatan, tadi sudah saya katakan bahwa VR itu apa? I kali R. Itu hukum Ohm. VR itu I kali R. Berarti kalau VL, ya I kali XL. Ya. Kalau VC berarti I kali XC. Nah, itu hukum Ohm berlaku di dalam arus bolak-balik. Jadi VR I kali R, VL I kali XL, VC I dikali XC. Oke? Bisa dipahami? Dengan R itu hambatan, XL reaktansi induktif Ohm, XC reaktansi kapasitif. Bisa ya dipahami ya? Konsepnya nak, dipahami konsepnya. Sehingga ketika Anda melihat bagian pertama dari materi kita bahwa di sana sudah kita bahas reaktansi induktif, reaktansi kapasitif. Pada induktor arus tertinggal artinya tegangan mendahului berarti ke atas. Pada kapasitor tegangan tertinggal artinya ke bawah. Nah, itu konsep-konsep itu yang akan kita bicarakan di sini sehingga kamu tidak bingung lagi. Oke, lanjut. 3 kasus sekarang. Ada 3 kasus yang terjadi, nak. Ya. Kasus yang pertama apa? Kalau tegangan ke atasnya lebih besar dari ke bawah, otomatis XL lebih besar dari XC. Maka rangkaian itu akan bersifat induktif karena induktornya lebih besar, bersifat induktif. Sehingga kalau kita gambarkan fasornya, ya seperti ini. Nah, ini ada yang tertinggal ya. VR-nya mendatar, VL-nya ke atas, VC-nya ke bawah. Karena pengurangan VL dengan VC itu lebih besar VL-nya, maka hasil pengurangannya pasti ke atas. Berarti VL dikurang VC hasilnya yang hijau ini. Nah, ini vektor yang hijau ini adalah pengurangan VL dikurang VC karena VL-nya lebih besar. Otomatis kita bisa tuliskan VL min VC itu yang ini, yang hijau ini. Dengan menggunakan vektor kita jumlahkan ini, maka kita peroleh rumus ini V-nya. Ya. Sudutnya sebesar sudut fase itu. Beda fasenya seperti itu. Oke? Dari sini bisa dipahami ya bahwa hasil pengurangan VL dikurang VC karena lebih besar VL-nya otomatis ke atas. Nah, inilah yang kita jumlahkan dengan VR. Ini kalau kasusnya XL lebih besar dari XC, maka rangkaian seperti ini bersifat induktif. Ya.
Sehingga tannya, ini yang tadi saya bicarakan di depan, tan fasenya sama dengan di depan ini. Depan ini adalah ini, yang hijau ini. VL dikurang VC dibagi yang samping sudut VR. Maka tan fasenya sama dengan VL min VC per VR. Oke. Kita lanjut. Ingat ya, VL itu I kali XL kita ganti. I kali XL, VC I kali XC kita ganti. VR I kali R. Nah, kalau I-nya kita coreti semua, maka kita peroleh juga bahwa harga tan tan beda fase dari VL min VC per VR sama saja dengan perbedaan impedansi, maksud saya reaktansi daripada induktif dikurangi kapasitif dibagi resistornya. Maka dapat kita tulis bahwa tan sudut fase sama dengan XL dikurang XC per R. Sama ini identik. Kalau ini berbicara tegangan, kalau ini berbicara hambatannya. Oke, dengan demikian bisa kita gambarkan dari XL dikurang XC sama seperti ini. Seperti VL min VC. Nah, ini ke atas. XL dikurang XC. Kenapa? Karena lebih besar XL dibandingkan XC. Maka dari sini kelihatan bahwa tan beda fasenya sama dengan XL min XC dibagi R. Oke ya, bisa dipahami. Ini konsep dasar yang harus dipahami. Oke, kasus kedua. Kasus kedua itu XL kurang dari XC. Maka kalau XL kurang dari XC, dengan kata lain XC-nya lebih besar dari XL, rangkaian bersifat kapasitif. Nah, maka kita gambarkan. Ini VR-nya, berarti pengurangan dari VL dikurang VC itu ke bawah karena lebih besar yang ke bawah. Inilah yang hasil pengurangannya. Nah, ini yang biru ini adalah VC min VL atau min VL min VC. Nah, boleh begini. Boleh ditulis VC min VL, boleh ditulis min VC min VL, atau bisa ditulis min VL min VC dalam kurung begini. Boleh, sama maknanya ya. Maka kita jumlahkan. Berarti ini harga V-nya. Sudutnya berapa? Sama seperti tadi. Maka dengan demikian kita bisa tuliskan harga tan daripada beda fase itu min VL min VC dibagi VR. Oke? Nah, ganti lagi. VL-nya I kali XL. VC-nya I kali XC. VR-nya I kali R. Maka kita bagi I-nya, kita coreti semua. Kita peroleh rumus bahwa tan beda fasenya min XL min XC per R. Pak, boleh tidak Pak ditulis XC min XL? Boleh, silakan. Ya, berarti kita gambarkan fasernya seperti ini. Nah, ini kelihatan ini bahwa tan beda fasenya sama dengan hasil pengurangannya XL dikurang XC dibagi dengan R. Oke ya, bisa dipahami. Otomatis XL min XC itu kurang dari 0. Kalau yang kasus pertama tadi XL min XC lebih besar dari 0 karena dia positif di atas. Yang ini di bawah, kurang dari 0. Oke, bisa dipahami. Nah, kasus yang 3 sekarang. Kalau tadi XL lebih besar dari XC, XL kurang dari XC, sekarang kasus yang ketiga adalah apa? XL sama dengan XC. Maka kalau XL sama dengan XC, rangkaiannya bersifat resistif. Ingat ya, XL lebih besar dari XC, rangkaian bersifat induktif. XL kurang dari XC, rangkaian bersifat kapasitif. Ketika XL sama dengan XC, rangkaian bersifat resistif. Nah, kita gambarkan. Nih, ini R-nya. VR-nya ya. Nah, VC-nya kemana? VC ke bawah, VL-nya kemana? Ke atas. Sama seperti tadi. Nah, sekarang XL sama dengan XC. Dengan kata lain VL juga sama dengan VC. Maka harga VL sama dengan harga VC. Kalau kita kurangkan berarti nilainya VL min VC 0. Kalau 0 otomatis tinggal ke arah sumbu X. Maka inilah yang disebut dengan R. Kalau R-nya ke sana ke kanan, maka Z-nya juga sama. Karena beda fasenya 0. Beda fasenya kan 0 derajat. Tidak ada beda fase. Maka antara R dan Z sefase ini.
untuk XL sama dengan XC. Oke, bisa dipahami ya. Impedansi rangkaiannya masuk I rumusnya. R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. XL dengan XC dikurangi karena nilainya sama, otomatis ini 0. Maka Z sama dengan R kuadrat ditambah 0, maka Z sama dengan R. Nah, Anda lihat di sini. Impedansi berharga minimum. Ya, ini kan harga umumnya ini. Tetapi karena XL min XC-nya 0, otomatis Z-nya sama dengan R. Inilah kasus di mana impedansi berharga minimum. Kalau impedansi berharga minimum, otomatis arusnya berharga maksimum. Ini kasus yang ketiga. Kalau XL sama dengan XC, impedansi berharga minimum, arusnya berharga maksimum. Oke, bisa dipahami? Ya, lanjut sedikit lagi. Frekuensi resonansi rangkaian RLC. Kapan sih terjadinya frekuensi resonansi di dalam rangkaian? Inilah kasus yang ketiga ini. Syaratnya apa? Syarat terjadinya resonansi itu ketika kasus ketiga tadi terjadi. XL sama dengan XC. Nah, kalau XL sama dengan XC, maka dalam rangkaian terjadi resonansi. Nah, perhatikan rumus XL. XL itu apa? Omega dikali L sama dengan 1/, omega C. Coba dikalikan silang. Berarti omega kuadrat LC sama dengan 1. Omega masih ingat 2πf, maka kita ganti 2πf kuadrat LC sama dengan 1. Kita peroleh 4π kuadrat F kuadrat LC sama dengan 1. Maka dari situ kita dapatkan rumus F-nya, F kuadrat 1/4π kuadrat LC. Oke, berarti F-nya kita akarkan. Fr ini yang disebut dengan frekuensi resonansi. Kita akar dari 4π kuadrat 1/2π akar 1/LC. Jadi inilah yang disebut dengan frekuensi resonansi rangkaian. Kapan terjadinya? Ketika XL sama dengan XC. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi kasus pada rangkaian RLC seri ada 3, kemudian syarat terjadinya resonansi ketika kasus ketiganya terjadi, XL sama dengan XC. Oke, bisa dipahami saya kira ini rumus ini. Yang saya merah-merah ini penting berarti. Rumus-rumus yang merah pasti saya buat untuk mudah diingat. Oke, lanjut sedikit lagi. Sekarang kita masuk bahasan terakhir, daya pada rangkaian arus bolak-balik. Ingat rumus ini? Diagram fasor antara XL min XC RZ, maka dari sini kelihatan ya bahwa harga daya pada rangkaian arus bolak-balik itu tergantung dengan harga beda fase di situ. Nah, maka kalau itu kita sebut theta juga boleh sih, ini kebetulan saya pakai beda fase. Kalau mau pakai theta juga boleh. Jadi daya rata-rata pada rangkaian arus bolak-balik itu adalah I efektif kuadrat dikali impedansi Z cos theta. Cos theta itu maksudnya sini, yang ini, cos sudut fase ini kita ganti dengan theta. Nah, dari sini kelihatan harga cos theta-nya sama dengan apa? Cos itu di samping sudut dibagi sisi miring, maka cos theta sama dengan R/Z. Ya. Nah, dari grafik terlihat bahwa harga R sama dengan Z cos theta atau cos theta R/Z. Kalau harga cos theta yang ada di atas ini kamu ganti dengan R/Z, maka kita akan peroleh rumus bahwa daya rata-rata itu sama dengan I efektif kuadrat dikali R. Jadi nak, boleh kamu gunakan rumus yang atas ini, I efektif kuadrat kali Z cos theta. Boleh juga pakai rumus langsung, P sama dengan I efektif kuadrat kali R. Rumus ini identik dengan rumus daya pada arus arah. Kalau pada arus arah P-nya I kuadrat kali R. Oke ya. Kita lihat contoh soalnya supaya lebih paham. Sebuah resistor R60 ohm dihubungkan seri dengan induktor L250 Henry seperti pada gambar. Gambarnya mana? Ini gambarnya. Nah, ingat ini tegangan sumbernya. Lihat, perhatikan rumus ini, 200 akar 2 sin 320 T. Yang ditanya impedansi, arus maksimum, beda fase antara arus dan tegangan. Yuk kita jawab. Nah,
Kita langsung bahas saja ya, tidak usah diketahui lagi. Nah, masuk rumus A-nya, XL sama dengan omega kali L. Kita cari XL dulu. Berarti omeganya dapat 320 kali 0,25. Pak, dari mana 320? Dari sumber tegangan tadi. Kan di sana ada sin 320T. Berarti identik dengan sin omega T. Omeganya berarti 320 kali 0,25. Maka XL-nya dapat 80 ohm. Nah, R-nya berapa? R 60 ohm. Ingat, untuk mencari Z berarti akar R kuadrat tambah XL kuadrat. Berarti akar 60 kuadrat tambah 80 kuadrat, sehingga kita peroleh Z-nya pasti 100 ohm. Ya. Nah, ini jawaban yang A. Oke, bisa dipahami ya? Nanti lihat lagi soalnya kalau bingung. Kemudian yang B, arus maksimum. Arus maksimum berarti VM dibagi Z. Di sumber tadi ada rumus, ada persamaan V, ya. 200 akar 2 sin 320T. Berarti sama saja dengan V VM sin omega T. Berarti VM-nya 200 akar 2 dibagi 100. Maka kita peroleh arus maksimumnya 2 akar 2 ampere. Oke, bisa dipahami ya. Yang C, beda fase antara arus dan tegangan. Kita gunakan tan theta atau tan beda fase XL dibagi R. Berarti 80 per 60 sama dengan 4/3. Tan yang harganya 4/3 berarti sama saja dengan sinnya berapa? 4/5, cosnya 3/5. Maka sama dengan 53 derajat. Oke, ini contoh soal yang pertama. Mudah-mudahan kalian bisa pahami ini. Cara langkah-langkahnya dikuasai dulu, konsep dasarnya induktor, kapasitor, sehingga setelah paham bisa dimasukkan dalam persamaan. Ini contoh RL seri, berikutnya contoh RC seri. Oke, supaya paham RC seri. Rangkaian yang terdiri atas hambatan 60 ohm, R-nya 60 ohm, ingat ini kapasitor 5 kali 10 pangkat min 6 farad dihubungkan secara seri. Sumber tegangan yang dipasang sekitar 100 volt yang memiliki kecepatan sudut omega 250 radian per sekon. Hitunglah besar sudut fase antara V dan I. Nah, sekarang kita lihat lagi penyelesaian. R-nya sudah ada 60 ohm, C-nya ada, V-nya ada, omeganya ada, masuk I. Ditanya beda fase. Cari dulu XC. Masuk I XC 1 per omega C. 1 dibagi omeganya 2500. 5 kali 10 pangkat min 6, coret nolnya, maka naik ke atas sehingga kita peroleh angka 80 ohm, ya. Oke. Habis itu masuk tan beda fase. Berarti XC per R 80 per 60 sama seperti tadi. Maka dapatlah 53 derajat. Itulah besar sudut fase antara tegangan dan arus. Bisa dipahami ya. Ini contoh XC. Ya. Oke. Kita lanjut satu soal lagi. Tadi rangkaian RL seri sudah, RC seri sudah, sekarang yang ketiga RLC seri. Oke. Contoh soal ketiga. Sebuah resistor 300 ohm, ingat. Induktor L-nya 3 Henry, kapasitor C-nya 25 mikro. Disusun seri seperti gambar. Tentukan A impedansi, B arus maksimum, dan arus efektif, C-nya daya disipasi rangkaian. Maka gambarnya seperti apa? Ini gambarnya. Nah, ini lihat ini. R-nya 300 ohm, L-nya 3 Henry, C-nya 25 mikro. Ingat, lihat ini nak. Nih ya. Lihat ini. Jangan lupa nih. V 200 akar 2 sin 200T. Perhatikan ini. Ini adalah tegangan maksimum, ini adalah omega. 200 ini omeganya. Ingat ya. Rumusnya kan V sama dengan VM sin omega T. Berarti VM-nya 200 akar 2, omeganya 200T. Oke, kita bahas. Ya. XL kita cari dulu omega kali L.
Omeganya masih ingat 200 tadi ya, kali 3, L nya 3 Henry, berarti dapatlah 600 ohm. Habis itu kita cari XC dulu, 1/4 omega C, omeganya 200, kemudian C nya 25 mikrofarad, berarti 25 kali 10 pangkat min 6. 100 nya kita coret dengan min 6, tinggal min 4, min 4 naik ke atas, 2 kali 25 50, maka kita peroleh 10 pangkat 3 dibagi 5 ya. Oke. 1000 dibagi 5 berarti X nya 200 ohm. Oke, setelah dapat XL XC, R nya sudah tahu, masuki rumus Z. Akar R kuadrat tambah XL min XC kuadrat, masukkan 300 kuadrat tambah 600 min 200. Ingat ini Pitagoras mudah. Nah, kalau 34 pasti 5 hasilnya. Kalau 300 400 pasti hasilnya 500. Maka Z-nya dapat 500 ohm. Inilah impedansi rangkaian. Oke ya, bisa dipahami. Yang B harus maksimum IM VM per Z. VM-nya tadi 200 akar 2. Oke, 200 akar 2 dibagi berapa? 500. Berarti coret-coret tinggal 2/5. Akar 2 ampere. Inilah arus maksimum. Berarti arus efektifnya masuk rumus. Apa rumus arus efektif? I efektif sama dengan I maksimum dibagi akar 2. Berarti 2/5 akar 2 dibagi akar 2. Nah, berarti akar 2-nya kita coret, maka arus efektifnya dapat 2/5 ampere. Bisa dipahami ya? Yang terakhir, daya disipasi langsung aja. Gunakan I efektif kuadrat kali R. Tidak usah pakai I efektif dikali Z cos theta, tidak usah. Masuk ke sini aja. I efektif kuadrat dikali R. Berarti I efektifnya 2/5 kuadrat kali R-nya 600. 4/25. 600 bagi 25 dikali 4. Berarti daya disipasinya kelihatan. Kita coret-coret, maka dapatlah harga daya disipasi 96 watt. Oke anak-anakku, ini contoh soal ketiga dan sudah mewakili semua. Ada contoh RL seri, ada contoh RC seri, dan ada contoh RLC seri. Ini saja pertemuan kita untuk bagian kedua. Jadi arus listrik bolak-balik saya anggap sudah selesai. Maka pada pertemuan minggu depan kita akan mereview ulang materi-materi yang dianggap masih bingung, mulai dari arus listrik searah, kemudian listrik statis, kemudian medan magnet, induksi elektromagnetik, dan arus bolak-balik. Kita mereview ulang, kemudian siapkan hal-hal yang memang dirasa masih bingung untuk ditanyakan pada pertemuan ke depan. Sekaligus kita latihan soal-soal. Oke, itu saja pertemuan hari ini. Terima kasih atas semua perhatian kalian, dan untuk memperlancar pemahaman kalian berkaitan dengan arus bolak-balik, maka Bapak berpesan untuk latihan soal, walaupun ini belum kamu upload, nanti kita akan tentukan soal yang mana yang akan diupload. Kamu kerjakan aja soal uraian pada bahan ajar. Jadi kerjakan soal uraian pada bahan ajar. Ini saja sebagai penutup kita. Terima kasih atas semua partisipasi Anda. Selama proses pembelajaran ini mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Thank you for your attention.